Oke. Soal yang pertama, tentukan jenis gaya-gaya antar molekul yang terdapat dalam spesies berikut, katanya gitu ya. Berarti kalau misalnya ada ditanya gaya antar molekul, hal yang pertama yang harus kalian lakukan itu kalian harus bisa menentukan si senyawa ini tuh polar atau non polar gitu. Senyawa yang ditanya ini polar atau non polar ya. Benzena, oke, benzena itu adalah rumusnya apa sih, rumus kimianya? Benzena. Apa rumus kimianya? Benzena itu C6H6 ya. C6H6. Nah, C6H6 ini berarti senyawa karbon. Ini berarti dia senyawa karbon. Kalau senyawa karbon, berarti dia polar atau non polar? Non polar. Iya, non polar. Nah, gaya apa yang ada di apa namanya? Non polar sama non polar? Berarti gaya dispersi, pinter, dispersi. Oke. Nah, saya flashback lagi deh. Saya review ulang. Gaya antar molekul itu pertama ada dipol-dipol ya. Dipol-dipol, terus ada yang kedua ada Ion dipol, iya, ada ion dipol. ikatan hidrogen, Iya, terus ada ikatan hidrogen. dipol terinduksi dipol, Ya, kemudian ada dispersi ya. Dispersi. Oke, dispersinya ini bisa gara-gara terinduksi dipol ya. Terinduksi dipol atau terinduksi senyawa ion, terinduksi senyawa polar atau terinduksi ion ya. Terinduksi ion gitu. Nah, sekarang CHCl3. CHCl3 ini dia polar ya. Oke, berarti gayanya apa? Dipol-dipol. Gitu. Nah, kemudian PF3. PF3 ini dia polar. Berarti dipol-dipol. Terus NaCl. NaCl adalah senyawa ion ya. Senyawa ionik. Oke, senyawa ionik berarti dia ion dipol. Itu ada lagi? Bu, kenapa Bu ion dipol? Karena NaCl ini pasti dia larut dalam air ya kan? Interaksi antar NaCl sama airnya berarti dia ionnya dari NaCl, dipolnya dari air gitu. CS2 apa CS2? Polar atau non polar? non polar Bu. Ya, CS2 non polar berarti dia dispersi ya. Itu ya. Bisa ya yang ini. Nah, kemudian nomor 2, susunlah senyawa-senyawa berikut berdasarkan meningkatnya kelarutan dalam air. Nah, kita harus tahu dulu ya, meningkatnya kelarutan dalam air itu berarti yang like dissolve like ya. Jadi yang sejenis akan melarutkan sejenis gitu. Artinya yang air itu kan molekul apa? Molekul polar ya. Molekul polar. Berarti yang akan lebih mudah larut dalam air adalah yang molekulnya polar juga. Oke. Yang maksudnya yang interaksi di dalamnya itu ada dipol-dipol dan molekulnya polar gitu. Ada apa aja? Kira-kira yang mana yang pertama larut dalam air, yang paling kuat, yang paling mudah larut dalam air? Siapa? LiCl ya, dia senyawa ion. Senyawa ion itu sangat mudah larut dalam air ya. Kemudian diikuti oleh CH3OH gitu. Ya. Kemudian baru diikuti oleh O2. O2 ini dia masih bisa larut dalam air gitu, tapi tidak sebaik LiCl dan CH3OH.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya. Oke. Nah, kemudian ini mah soal SMA ya. Berdasarkan tabel di atas, tentukan larutan elektrolit kuat, non-elektrolit, dan elektrolit lemah. Ya, kemarin saya udah berkali-kali ya ngejelasin ya. Kalau elektrolit kuat itu contohnya apa? Elektrolit kuat itu contohnya adalah asam kuat, oke? Kemudian basa kuat, sama garam gitu. Itu dia pasti elektrolit kuat. Garam atau senyawa ion ya. Senyawa ion. Nah, kemudian kalau elektrolit lemah berarti ya kebalikannya ya. Elektrolit lemah itu kita punya asam lemah sama basa lemah. Kalau non elektrolit berarti senyawa karbon ya. Senyawa karbon gitu. Non elektrolit itu kita punya senyawa karbon. Ya, bisa kecilin dulu. Ini senyawa karbon. Oke. Asam sulfat. Apa asam sulfat? Asam sulfat adalah asam Elektrolit kuat. Iya, elektrolit kuat karena asam sulfat ini adalah apa namanya? Asam kuat. Natrium hidroksida dia basa kuat karena dia kan nyalanya nyala terang terus elektrodenya ada gelembung gas. Asam cuka lampunya tidak nyala tapi ada gelembung berarti dia asam lemah gitu. Amonium hidroksida lampunya tidak nyala tapi ada gelembung gas berarti dia basa lemah. Larutan gula lampunya tidak menyala tidak ada gelembung berarti dia non elektrolit ya. Ini non elektrolit. Non elektrolit karena gula itu adalah senyawa karbon. Larutan urea juga sama, dia sama-sama non elektrolit. NaCl ini senyawa ion atau garam ya. Ini garam, makanya dia elektrolit kuat ya. Garam ini elektrolit kuat ya. Asam sulfat ini berarti dia elektrolit kuat. Natrium hidroksida elektrolit kuat. Asam cuka elektrolit lemah. NH4OH elektrolit lemah gitu ya. Nanti kalian cari nih, bikin rangkuman yang isinya asam kuat apa, basa kuat apa, garam apa, asam lemah apa, basa lemah apa ya, kayak gitu. Lanjut ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke hitung-hitungan. Feromon adalah senyawa karbon yang dikeluarkan oleh banyak spesies serangga betina untuk menarik serangga jantan. Suatu larutan yang mengandung 1 gram feromon dalam 8,5 gram benzena membeku pada 3,37 derajat Celcius. Berapa massa molar senyawa tersebut? Oke, kita kalau misalnya kita nggak tahu harus ngapain, minimal kita tulis dulu diketahui ya. Di kotretan kita tulis dulu diketahui. Diketahui apa yang diketahui? Feromon ya. Feromonnya berapa masanya? Berapa massa feromonnya? 1 gram. Gitu ya. Feromon ini berarti dia termasuk apa? Yang terlarut atau pelarut? Feromon ini zat terlarut atau pelarut? terlarut ya, Bu. Iya. Feromon ini adalah zat terlarut. Oke. Kemudian ada massa apa lagi?
massa benzena. Massa benzenanya berapa? 8,5 gram. Benzena ini dia berperan sebagai pelarut, ya, pelarut. Oke. Kemudian diketahui membeku pada 3,37. Oke, berarti TF-nya, TF larutannya adalah 3,37 derajat Celcius, ya. Berapa massa molar kalau titik beku benzen, ya berarti TF0 titik beku benzen itu 5,5 derajat Celcius. KF-nya sama dengan 5,12 derajat Celcius per molar. Yang ditanya adalah oke, suara saya terdengar lagi? Terdengar Ibu. Terdengar Bu. Oh, bentar ya, saya record ulang. Oh, masih jalan ya recordnya. Oke, sip. Tadi tiba-tiba kayaknya saya belum logout di komputer di sana di GKU. Keluar tiba-tiba. Oke, nah ini yang ditanya apa? Ditanya. Apa yang ditanya? Delta TF bukan Bu. Bukan. Yang MR, ditanya. Bu. MR yang ditanya ya. Yang ditanya adalah MR. Oke. Kita jawab. Kita mau cari MR ini dari mana? Dari delta TF, benar ya. Delta TF sama dengan M kali KF. Ya. Nah, kita mau cari M-nya, baru kita bisa tahu MR-nya. Ya. Delta TF-nya dulu. Delta TF-nya apa rumusnya? Delta TF sama dengan kan penurunan titik beku. Ya. Berarti TF0 min TF. Gitu ya. Nah, TF0-nya berapa? 5,5 min 3,37. Berarti delta TF-nya berapa? 2,13 Bu. Iya, delta TF-nya sama dengan 2,13. Nah, dari sini baru kita masukin ke rumus yang ini. Ya, kita cari M-nya. M sama dengan delta TF per KF. Di mana delta TF-nya itu adalah 2,13 dibagi KF-nya 5,12. Berapa? 0,416. 0,416 molal ya. Oke, nah molalitas sama dengan mol terlarut dibagi dengan massa pelarut dalam kilo. Gitu ya. Oke, kita cari mol terlarutnya. Berarti mol terlarut sama dengan molalitas ya dikali massa pelarut. Molalitasnya 0,416 dikali massa pelarutnya adalah 8,5 kali 10 pangkat min 3.
Gitu kan, harus dalam kilo ya. Berarti mol terlarutnya berapa? Berapa mol terlarutnya? 8,5 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 dikali 0,416. Ini sama dengan 0,03536 ya. 0,03536. Ini baru dapat molnya. Mol sama dengan gram per mr. Berarti mr-nya sama dengan apa? Gram per mol. Gramnya berapa? 1. Gram feromonnya maksudnya mol terlarut. Pokoknya 1 dibagi 0,03536. Hasilnya adalah 28280 ya. 28280. Jawaban itu ya. Benar nggak sih? Ya 282,80. Benar nggak? Ini saya salah itu nggak sih? Itu bukan 0,0035 ya, Bu? Salah ya? 8,5 kali 10 pangkat min 3 dikali 0,416. Oh iya, 3,538 kali 10 pangkat min 3 ya? Salah ya? Tiga koma lima gini ya. Ini berarti dibagi tahun 2022. jadi hasilnya berapa? 282 ya. 282,80. Karena kita nggak beda pindah home-base. Ini ya. Karena dia itu kalau dia pindah, Oke. kita mesti mau karena dia untuk hukum dia itu gitu. Saya ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Jadi kita di daerah kan perubahan status, ini masih sama. Ya, bisa. Nyambung. Bisa juga lagi kurus. Hanya untuk bantu-bantu akreditasi ini bisa disuruh. Ya kan? Lanjut ya. Lanjut nggak nih? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Di pusat sono. Silakan di ini ya. Nanti saya bagiin deh ininya ya. Selanjutnya, ini mohon diperhatikan ya, karena nanti ujian pasti soalnya nggak jauh beda sama ini. Jadi hitung-hitung kalian nyicil belajar buat ujian nanti, gitu ya. Jadi nanti kan latihan soalnya udah di sini, kalian tinggal hafalin nanti apa rumus-rumusnya kan harus dihafalin ya. Oke. Jangan sampai ngulang gitu, karena kan kalau ngulang kalian wasting time ya, buang-buang waktu dan buang-buang uang gitu. Kalau bisa dimaksimalkan gitu nilainya, diusahakan dulu gitu sampai benar-benar nggak bisa lagi, nah baru gitu ya ngulang. Mumpung sekarang kalian masih punya kesempatan untuk mendapatkan nilai yang baik, dimanfaatkan. Nanti pasti akan menyesal kalau misalnya udah ngelihat nilai, oh D gitu ya, atau enggak C gitu.
pasti banyak sih D dulu ya, terus ikut UP baru dapat C gitu. Jadi dimaksimalin dulu nilainya ya. Usahanya juga dimaksimalkan. Oke. Suatu larutan dibuat dengan melarutkan 396 gram sukrosa. Berarti apa? Diketahui apa? Sukrosa itu berarti apa? Masa terlarut ya. Masa terlarutnya 396 gram. Oke. Terus MR terlarutnya adalah 342 gram per mol. Ini untuk si sukrosa. Oke. Kemudian masa pelarutnya itu adalah air 624 gram. MR airnya berapa? MR airnya berapa? 18. Iya, 18 gram per mol. Oke. Yang ditanya, diketahui tekanan uap air berarti P0 ya. P0-nya sama dengan 31,8. Oke. Kemudian udah ya, itu ya yang ketahui. Oke. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah P-nya, berapa tekanan larutannya. Oke. Nah, coba kita jawab di sini. Ibu, itu tambah itu. Ya. Ini kita jawab. Oke. Sebentar ya. Oke, kita runut dulu ya. Kan kita mau tahu P. Berarti kita punya rumusnya apa aja? Kita punya rumus delta P sama dengan penurunan tekanan uap. Oke, berarti P0 dikurang P, di mana delta P juga itu sama dengan XT dikali P0. Oke. Berarti kalau misalnya kita kan ujungnya finishnya itu kita mau cari yang ini ya, P ini. Oke. Kalau mau tahu P ini berarti harus tahu delta P-nya dulu. Oke. Oke. Nah, kemudian kalau mau tahu delta P berarti kita harus tahu XT-nya dulu. Gitu. Karena apa namanya? P0-nya sudah diketahui ya. Kan kita akhirnya mau tahu ini ya. Ini yang kelima misalnya. Ini langkah keempat. Ini langkah ketiga. Kalau kita mau tahu XT berarti kita harus tahu apa? Harus tahu apa? XT sama dengan mol terlarut gitu ya. Mol terlarut dibagi mol terlarut tambah mol pelarut. Oke, berarti kita harus tahu dulu mol terlarutnya berapa sama mol pelarutnya berapa. Oke, berarti ada 5 langkah. Ya, itu ya. Kita kerjain langkah yang pertama dulu.
Langkah pertama, kita cari mol pelarut. Mol itu rumusnya apa? Gram per mr sama dengan mol. Gitu kan ya? Oke. Nah, ya udah tinggal kita masukin ya. Berarti gram pelarutnya berapa? Gram pelarutnya 624 dibagi dengan 18. Berarti berapa mol pelarutnya? 34,67 mol. Oke. Kemudian langkah kedua baru kita cari mol terlarut. Mol terlarut. Berarti siapa? Langkah kedua ini. Mol sama dengan berapa? Massa terlarutnya 396. 396 dibagi 342. Berarti sama dengan berapa? 1, 1,15, berapa? 1,15, Bu. 1,15 mol. Oke. Kemudian kita baru masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga kita cari XT atau fraksi mol. XT sama dengan tadi mol terlarutnya 1,15 dibagi mol total ya. 1,15 ditambah 34,67. Berapa? 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 1,15 ditambah 34,67. 1,15 dibagi NC. Sama dengan 0,0321 ya. 0,0321. Oke, sekarang kita masuk ke langkah keempat. Ya, kita cari delta P-nya. Langkah keempat, baru kita cari delta P. Delta P sama dengan XT dikali P0. Di mana XT-nya 0,0321 kali P0. P0-nya 31,8. 31,8. Ini sama dengan 1,020. 1,020. Oke. Nah, langkah kelima baru kita cari P-nya ya. Langkah kelima delta P sama dengan P0 min P. Delta P-nya 1,020. P0-nya 31,8 min P. Oke, 1,020, 31,8-nya pindah ruas ya ke kiri jadi negatif sama dengan min P. Oke, ini 1 dikurang 31,8 min 30,779 sama dengan min P. Berarti P-nya sama dengan, ini dikalikan dengan min, biar minusnya hilang, berarti P-nya jadi 30,779 ATM. Gitu ya. Bisa sampai sini? Bisa diikuti nggak? Ada yang betul jawabannya? Kemarin? Betul jawabannya? Kak Rani, benar nggak Kak Rani jawabannya? Salah, Bu. Saya yang 30,8 tapi salah di sininya. Iya, salah. Iya.
Kan ada yang 30,77 ya. 772 ya. Iya. Iya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ini ya soal ini. Ini kita masuk ke soal laju reaksi. Tentukan persamaan laju reaksi dan tetapkan lajunya berdasarkan percobaan 1. Oke. Nah, kalau misalnya kita disuruh menentukan tetap persamaan laju, berarti kita harus tahu ordernya ya. Nah, kan ini kita tulisin dulu deh persamaan lajunya. Persamaan lajunya adalah V sama dengan konsentrasi NO pangkat X dikali dengan konsentrasi H2 pangkat Y. Ini K-nya jangan lupa. Oke, gini ya. Nah, kemudian kita harus nentuin X sama Y agar si persamaan laju ini sempurna. Oke, X ini kan punya si NO. Gini ya. Y-nya ini punya si H2. Oke. Nah, untuk menghitung X ya, di sini saya kasih ininya. Untuk menghitung X, cari data yang H2-nya sama. Oke, berarti kita pakai data yang mana? Data 3 sama 4. Ya, ini kan coret sama kan? Ini berarti jadi 0,2 per 0,4 pangkat X. Terus yang ini jadi 1/4 sama dengan 1/4. Nah, kita pindahin di sini ya. 0,2 per 0,4 pangkat X sama dengan 1/4. Ini diperkecil jadi setengah. Setengah pangkat X sama dengan 1/4. Berarti X-nya sama dengan 2. Gitu. Oke. Nah, kemudian pangkat kedua, untuk menghitung Y, cari data NO, konsentrasi NO yang sama. Berarti pakai yang mana? Pakai yang 1 sama 2. Ini coret, ini jadi 1/3 pangkat Y. Ini jadi sama dengan 1/3 juga ya. 3,2. 3,2 per 9,6 kan jadi perkecil jadi 1,3. 1/3 ya. Oke, tulislah di bawah sini ya. Ini berarti 1/3 pangkat X sama dengan 1/3. Berarti X-nya sama dengan 1. Oke, berarti hukum lajunya kalau kita sempurnakan menjadi V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 2 dikali dengan konsentrasi H2 pangkat 1. Gitu. Nah, sekarang kita mau menentukan K. Menentukan K. V sama dengan K kali konsentrasi NO kuadrat kali H2 kuadrat. K-nya sama dengan V dibagi konsentrasi NO kuadrat dikali konsentrasi H2 kuadrat. Ya. V-nya berapa? Kita kan pakai percobaan nomor 1. V-nya nomor 1 adalah 3,2. 3,2 dibagi konsentrasi NO-nya berapa? 0,6 dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan H2. 0,1. Gitu ya. Berarti 3,2 per 6 kali 10 pangkat min 2 kali 1 kali 10 pangkat min 1. 3,2 per 6 kali 10 pangkat min 3. Gitu. Jadi hasilnya K-nya adalah
533. Ada nggak jawabannya? Bentar, salah nggak? Oh, sorry, salah. Ini harusnya dikuadratin jadi 36. 6 ya. 3,2 dibagi 36 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 88,889. Kaknya ya. Ada yang benar? Ada yang benar? Vira benar, Fir? Benar, Bu. Oke. Ini yang anak SLL kayaknya lagi pada bikin laprak ya. Off cam semua. Oke. Lanjut ya. Nah, selanjutnya konstanta laju untuk reaksi orde kedua adalah 0,8. Jika konsentrasi awal NOBr 0,086 molar, itu hitunglah konsentrasi NOBr setelah 22 detik dan waktu paruhnya. Berarti ini kita pakai menyelesaikannya pakai apa? Pakai apa? Pakai apa, Faris? Ini pakai ln itu bukan sih, Bu? Ya, pakai hukum laju terintegrasi ya. Yang pakai bukan pakai lon, ada yang pakai lon, ada yang enggak ya. Kalau yang orde kedua tidak pakai lon ya. Yang apa rumusnya? 1 per konsentrasi A0 sama dengan K kali T ditambah 1 per konsentrasi A akhir. Ini bukan, gini bukan. Rumusnya. Oh, kebalik. Ininya, Pak. Gini ya. Nah, ini kita kan yang diketahui apa? Diketahui konstanta laju ya. Berarti yang diketahui pertama itu adalah konstanta laju nya sama dengan 0,8 meter pangkat min 1 sekon pangkat molaritas pangkat min 1 sekon pangkat min 1 ya. Kemudian konsentrasi awal NOBr, konsentrasi NOBr awal itu adalah 0,8 bukan 0,8 berapa? 0,086 ya. 0,086 mol ya. Kemudian T-nya sama dengan 22 sekon. Yang ditanya apa? Yang ditanya A. Itu adalah konsentrasi NO3 akhir gitu ya. Atau konsentrasi NO3 pada 22 sekon. NOBr pada T tertentu. Yang B adalah waktu larut. Tadi rumusnya apa? Rumusnya adalah 1 per konsentrasi akhir gitu ya, sama dengan 1 per konsentrasi awal 1 per konsentrasi
awal ditambah K dikalikan dengan T. Ya. Nah, kemudian ya tinggal dimasukkan. Berarti ini 1 per konsentrasi NOBR pada T 22 detik itu sama dengan 1 per konsentrasi NOBR awal tambah K kali T. 1 per konsentrasi NOBR sama dengan 1 per konsentrasi NOBR 0,086 ditambah K. K-nya 0,8, T-nya adalah 22. Gitu. Jadi berapa hasilnya? 1 per konsentrasi NOBR pada T tertentu gitu sama dengan 1 dibagi 0,086 ditambah 0,8 kali 22. Ini sama dengan 29,2279. Oke, kali silang berarti ini jadi NOBR kali 29,2279 sama dengan 1. Gitu ya. Berarti konsentrasi NOBR-nya itu sama dengan 1 dibagi 29,2279. Hasilnya adalah 0,034. 0,034. Benar nggak? Ada yang benar jawabannya? Ada yang benar? Septi benar nggak Septi? Salah Bu, malah pakai rumus yang itu orde ke pertama. Jadi nggak nemu jawabannya. Iya. Nah ini kan order kedua ya. Beda, oke. Nah sekarang waktu paruhnya berarti T setengah. T setengahnya rumusnya adalah 1 per K kali konsentrasi A0 gitu ya. Berarti 1 dibagi K-nya berapa? 0,8 dikali konsentrasi A0-nya 0,086. Ya udah selesai gitu kan. Gampang banget. Hasilnya adalah 1 dibagi 0,8 kali 0,08 14,534 sekon ya, 14,5348 sekon. Ini nih diapalin yang orde 0 apa rumusnya, orde 1 apa rumusnya, orde 2 apa rumusnya ya. Yang hukum laju terintegrasi sudah saya catatkan di tutor ya. Dibaca-baca lagi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Nah ini mah gampang. Reaksi kimia akan terjadi apabila orientasi tumbukannya tepat. Kemudian apa lagi? Energi kinetiknya. Energi kinetik melebihi energi minimum atau energi aktivasi. Yang merupakan faktor penentu laju apa? Fasa ya kemarin yang dipilihnya. Konsentrasi itu faktor penentu laju. Sebentar ya.
Silakan boleh sambil dikerjakan yang ini nih. Oke, gimana? Pakai rumus apa nih? Putu. Nih Putu. Ya, Bu. Pakai rumus yang mana nih Putu? Pakai rumus yang ln K2 bagi K1 sama dengan EA per R dikali T2 kurang T1 dibagi T1 kali T2, Bu. Iya, ya, benar. Dapat? Firza, dapat nggak jawabannya Firza? Lagi ngitung, Bu. Oke. Kemarin sempet kehitung nggak Firza? Kemarin ini, Bu, nggak pakai kalkulator. Oh, nggak pakai kalkulator. Oke deh. Berapa Firza teh? Ininya, skornya? Firza 55. Hey. Sudah dapat jawabannya? Berapa jawabannya? Kalau kita lihat kita ini juga adalah para Indonesia sekarang ikut selalu bicara Indonesia apa bersih bersih Indonesia kita lihat di tahun 2012 itu yang dalam karena dengan kalau kita lihat di pulau sudah hampir di walaupun masih ada tulis dibandingkan dengan pulau Jawa Jakarta juga bebas semua kan arti itu tingkat apapun yang bisa kata dengan ya so masa kemudian satu yang sama dalam
Apa diketahui? Ini berarti reaksi orde pertama, konstanta laju reaksi orde pertama berarti K1 gitu ya. K1-nya adalah 3,46 kali 10 pangkat min 2. Pada suhu berarti T1-nya sama dengan 298. Kemudian jika konstanta laju pada 350 Kelvin, T2-nya sama dengan 350, K2-nya sama dengan 0,702, berapa EA-nya ya yang ditanya adalah EA. Oke, kita jawab. Ln K1 per K2 sama dengan EA per R dikali 1 per T2 min 1 per T1. Atau ln K2 per K1 sama dengan EA per R kali 1 per T1 min 1 per T2. Sama aja ya. Nah, nih itu. Oke. Ini berarti masukin aja, tinggal kita masukkan ya. Ln K1-nya 3,46 kali 10 pangkat min 2. K2-nya 0,702 sama dengan EA. EA-nya berapa? Yang ditanya ya EA-nya. R-nya adalah 8,311 per T2. T2 350 min 1 per T1. T1-nya adalah 298. Berapa nih? 3,46 kali 10 pangkat min 2 dibagi 0,702 dilonin minus 3,01 ya. Sama dengan EA per 8,314 dikali minus 4,9856. Ya, dikaliin 3,01 sama dengan minus EA 4,9856 per 8,314 kali silang berarti min 3,01 kali 8,314 sama dengan min EA kali 4,9856. EA berarti sama dengan min 4,9856 dibagi min 3,01 kali 8,314. Berapa jawabannya? 5,019 Joule per mol. 5,0 atau 5.000? 5,0 ya. 5,0. Iya, 5,0 Joule per mol. Bisa ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Tidak? Kita lanjut? Minum kopi dulu nggak nih? Ngopi dulu biar ngantuk ya. Minum dulu biar ngantuk. Soal selanjutnya adalah ini soal tutorial ya. Ini saya udah pernah bahas ini.
Tapi kalian belum kayaknya ya. Udah kayaknya, ini udah pernah dibahas ya minggu kemarin. Belum ya tuh? Belum? Oke, kita ini dulu. Saya screenshot dulu ya. Untuk ini part 2 ceritanya. Oke, jadi kita udah tutorialnya 5 kali ya. Oke, nah ini coba perhatikan ya. Yang nggak bisa, tolong perhatikan agar kalian tidak terkungkung ke dalam ketidakbisaan. Nah, jika diketahui reaksi 2NO, apa pena gini ya? Jika diketahui reaksi 2NO, mana ini ya? Gas ya, harusnya tuh gas maksudnya. 2NO gas. Oke, gini ya. Nah, ini saya punya reaksi 2NO gitu, gas, ditambah BR2 gas, dia jadi 2NO BR. Kc-nya sama dengan 1,3 kali 10 pangkat min 2. Tuh, ya. Nah, kalau saya punya reaksi yang kedua, reaksinya itu adalah 4NOBr menjadi 4NO ditambah 2BR2. Gitu ya. Oke. Biar reaksi yang pertama itu sama kayak reaksi kedua harus diapain? Kali 2 dibalik. Iya, dibalik dulu, oke. Kalau dibalik berarti jadi Kc-nya jadi 1/, kalau dibalik ya. Kemudian diapain? Dikali 2. Kalau dikalikan 2 berarti jadi dipangkatkan 2. Gitu ya. Nah, berarti jadi 1/1 dibagi 1,3 kali 10 pangkat min 2. Tuh. Kemudian answer kita pangkatkan 2. Jadi jawabannya adalah 5917. 1597. Oke, ada yang benar jawabannya? Septi benar, Septi? Benar, Bu. Oke. Kayla benar, Kayla? Salah, Bu. Jawabnya malah yang 5,97. Aduh, dikit lagi ya. Salah lihat atau gimana? Salah hitung? Iya, Bu. Salah. Salah Jadi itu. masukin ininya 10 pangkat min 2-nya ya kayaknya. Iya. Oke. Lanjut ya. Nah, ini menjebak juga nih ya. Jika terdapat reaksi sebagai berikut. Jadi reaksi Cl2O plus H2 menjadi 2HOCl itu ceritanya reaksi eksoterm. Apa yang terjadi pada kesetimbangan jika konsentrasi Cl2O-nya diperbesar? Kalau konsentrasi Cl2O-nya diperbesar, berarti kesetimbangannya geser kemana?
Maka kesetimbangan geser ke titik-titik-titik. Nah, misalnya saya punya timbangan, ya. Nah, ceritanya dia itu gini beratnya, tek, gitu ya. Tadi kan Cl2O-nya ditambah. Untuk mencapai kesetimbangan, maka ini di sini ada 2 HOCl gitu di sini sama H2O di sini tuh, ya. Gitu. Oke, untuk mencapai kesetimbangan, maka harus geser kemana nih? Ke sini, ke kanan, atau ke kiri? Biar timbangannya lurus lagi. Ke kanan, Bu. Iya, harus ke kanan. Berarti harus geser ke arah mana? Produk, Bu. Iya, harus geser ke arah produk ya. Harus geser ke arah produk ya, atau ke kanan. Nah, sekarang kalau ditambah 1 mol gas neon ya. Jadi untuk menaikkan tekanan itu bisa kita mampatkan atau kita tambah gas inert gitu ya. Itu untuk menaikkan tekanan. Nih. Untuk menaikkan tekanan sistem itu ada 2 cara ya. Bisa kita tambah gas inert atau bisa juga kita naikkan atau dimampatkan. Itu. Nah, sekarang kondisi yang kedua. Kalau misal ditambahin gas inert ya atau ditambahin 1 mol gas neon, berarti apa namanya, tekanan di dalamnya itu kan jadi tinggi ya. Tekanan di dalam sistemnya tuh jadi tinggi. Nah, maka akan geser ke koefisien yang mana? Kan kalau tekanan itu naik, maka volume kecil geser ke koef kecil ya. Itu. Kecil. Tekanan turun, volume naik, geser ke koef besar. Kira-kira geser nggak nih kalau sistemnya kayak gini? Tidak bergeser. Kenapa? Karena yang kiri koefisiennya 2, yang kanan koefisiennya 2. Sama-sama 2 koefisiennya, jadi ya tidak bergeser. Walaupun tekanannya naik, gitu ya. Kemudian, kalau suhu dinaikkan. Suhu naik berarti geser ke yang endo. Suhu turun, itu dia akan geser ke yang exo, gitu ya. Ini geser ke, gitu. Ini geser ke, oke. Reaksi ini ke arah pembentukan 2 HOCl, dia eksoterm. Kalau suhunya naik, berarti yang makin banyak yang mana? Reaktannya atau produknya? Hah? Kan reaksi Cl2O tambah H2O gitu ya, akan membentuk 2 HOCl, ini dia delta H-nya negatif. Oke, berarti ke arah sini, ke arah produk, itu reaksinya adalah ekso. Berarti kalau ke arah reaktan, reaksinya apa? Ke arah Endo, reaktan. Bu. Iya, endo. Kalau suhunya naik, akan geser ke arah yang endo kan? Oke? Oke, berarti akan geser ke arah reaktan kalau suhunya naik. Geser ke arah reaktan.
Akibatnya apa? Nanti konsentrasi Cl2O dan H2O-nya akan semakin besar. Gitu ya. Bisa dipahami di sini? Oke, kita lanjut ya. Ah, ini mah gampang. Coba deh dikerjain dulu. Ini mah gampang, sumpah. Oh, mati lampu ya, Firza. Mohon maaf Bu, iya Bu. Iya, iya, nggak apa-apa. Oke. Coba dikerjain dulu deh yang ini. Oke, mari kita bahas aja ya. PCl5, ini ada reaksi PCl5 menjadi PCl3 plus Cl2. Berarti Kc-nya apa? Kc sama dengan konsentrasi PCl3 pangkat koefisiennya 1 dikali konsentrasi Cl2 pangkat koefisiennya 1 per konsentrasi PCl5 ya. Atau kan kalau Kc itu sama dengan konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan pangkat koefisien gitu ya. Nah, ini kuncinya. Nah, Kc itu berarti dihitung pada saat kesetimbangan. Kc-nya ada 0,19. Konsentrasi PCl3-nya berapa? Ini 0,01, 0,01 ya. Yang dicari konsentrasi Cl2 dibagi konsentrasi PCl5-nya 0,2. Oke, berarti ini dikaliin silang. Jadi berapa? 19 kali 10 pangkat min 2 dikali 2 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 konsentrasi Cl2 gitu ya. Ini jadi 38 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 konsentrasi Cl. Berarti konsentrasi Cl2-nya sama dengan 38 kali 10 pangkat min 3 per 1 kali 10 pangkat min 2 dikurangin ya pangkatnya. Berarti jadi 3,8 molar. Gampang ya yang ini mah. Bisa? Adakah yang betul jawabannya? Mutia benar Mut? Benar, Ibu. Zaki benar Zaki? Bener, Bu. Oke. Lanjut ya. Yang susah yang mana ya? Gampang semua kalau menurut saya mah. Yang susah yang mana Zaki?
Yang salah yang mana, Zaki? Yang terakhir Bu, saya salah. Yang terakhir ya, itu pakai MBS ya. Oke, nah yang ini sekarang nomor 14 dulu ya. Banyak yang tidak ngeh gitu. Bu, nggak ada jawabannya nomor 14 ini. Karena dia cuma, ini kan ditanyanya titik beku dan titik didih ya. Dia cuman ngaliinnya delta TF sama dengan M kali KF. Gitu. Delta TB sama dengan M kali KB. Lupa, mereka nggak kaliin I. Karena CaCl2 ini adalah elektrolit ya. Ini elektrolit. Nah, kayak gini dikaliin I. Oke. Tinggal kita cari molalitasnya aja. Oke. Ini pertama nanti kita langkahnya seperti ini ya. Saya tulisin dulu. Ini dari diketahui deh saya tulisinnya. Takut ada yang belum paham. Diketahui ya, massa CaCl-nya, massa CaCl2-nya adalah 5,55 gram. Oke, massa air itu adalah 250 gram. Yang terus habis itu KF air sama dengan 1,86, KB airnya 0,52. Saya udah baik banget nih ngasih MR-nya, nggak usah dicari dulu ya, langsung dikasih tahu. Oke, nah ditanya itu adalah TB dan TF. Oke, kita jawab ya. Delta TB, kenaikan titik didih ya, berarti TB dikurang TB 0. Kita mau cari ini nih. Kita mau cari si TB-nya nih. Kita mau cari TB. Oke, TB 0-nya udah ada? Sudah dong. TB 0 tahu kan berapa? TB 0 air berapa? 100, Bu. Iya, 100 derajat Celcius. Nah, TF 0 air itu 0 derajat Celcius ya. Kita mau cari TB. Tapi kita harus cari tahu dulu berarti delta TB-nya berapa ya. Delta TB-nya rumusnya pakai yang tadi. Delta TB sama dengan M kali KB kali I. Gitu. Berarti kita harus tahu dulu dong molalitasnya. M sama dengan mol terlarut, mol T per massa pelarut, massa P. Gitu ya. Nah, mol T-nya berarti harus tahu dulu dong mol terlarutnya berapa, ya kan? Mol T-nya sama dengan gram per mr. Gramnya berapa? 5,55 dibagi 111. Berapa? 0,05 ya. 0,05 mol. Oke, naik ya. Kita molnya udah tahu. Berarti 0,05 mol gitu dibagi dengan massa pelarutnya berapa? 250 kali 10 pangkat min 3. Gitu. Karena harus dalam kilo. Oke. Sama dengan 0,2. Oke, naik ya ke atas. Ini jadi 0,2 dikali KB-nya adalah 0,52 dikali I-nya berapa? CaCl2.
CaCl2 akan terion membentuk Ca2 plus 2Cl min. Ini 1 ionnya, yang ini 2. Ditambah jadi ada 3 kali 3 ya. Berapa? Hasilnya adalah 0,312. Itu baru delta TB-nya. Ya. Nah, sekarang baru kita ke sini. TB itu sama dengan delta TB plus TB 0. Berarti 0,312 tambah 100. Jadi hasilnya 100,312. Ada yang betul? Betul? Benar, Zaki? Salah, Bu. Salah. Oke. Jadi hati-hati ya, salahnya tuh biasanya pas di sininya nih. Pas yang ininya nih, jangan kebalik-balik. Nah, sekarang kita cari delta TF. Kita cari TF-nya ya. Oke. Delta TF itu namanya TF0 min TF. Itu kan? Nah, terus berarti kita mau cari TF ini. Kita harus tahu dulu delta TF-nya berapa. Delta TF sama dengan M dikali KF. M-nya udah tahu ya kita ya. Tadi molalitasnya adalah 0,2. Ya udah tinggal kita kaliin aja. 0,2 dikali dengan KF-nya adalah 1,86. Ini sama dengan 0,372. Oke. Delta TF sama dengan 0,372. Baru kita naik pakai rumus yang atas ini nih, yang pertama ini. Oke. Delta TF sama dengan TF0 min TF. Oke. Pindah ruas TF-nya. TF jadi positif ya. Tadinya negatif, pindah ruas jadi positif. Sama dengan TF0. Delta TF-nya pindah ruas ke kanan. Tadinya di kiri berarti jadi negatif. Gini. TF0-nya berapa? 0 derajat Celcius dikurang delta TF-nya 0,372. Berarti jawabannya adalah minus 0,372. Benar nggak? Ada yang benar nggak jawabannya? Saya kuncinya benar nggak? Kuncinya salah ya? Oh, sorry, lupa. Belum dikaliin 3. Di sini dikali 3. Oke, ini dikali I. Oke, kali 3. Jadi 1,116. 1,116 yang ini. Minus 1,116 sama dengan min 1,116. Gitu ya. Bisa ya? Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, selanjutnya. Nah, ini juga sama, tinggal masukin ke dalam rumus ya, tekanan osmotik. Tapi hati-hati, MgSO4 ini adalah elektrolit. Jadi rumusnya Pi sama dengan molaritas kali R kali T kali I. Itu. Molaritasnya udah ada 0,005 kali R 0,0821 kali T. T-nya 22 tambah 273. Dikali I-nya berapa? 2 ya. MgSO4 dia akan terion membentuk Mg2 plus SO4 2 min. Ini 1, ini 2. 2 ya. Oke, berarti 0,005 kali 0,0821
kali 295, oke, kali 2. Mudah banget ya. Hasilnya adalah 0,2422 ATM. Sorry, ATM ya. Oke. Lanjut ya. Cepetan nggak nih? Nah, ini gampang juga. Tentukan molekularitas. Tahap 1 apa? Tahap 1 apa? Apa Wanti? Tahap 1 apa yo? Molekularitas itu kan ada 3 ya. Molekularitas itu ada 3. Ada uni, molekular, ada bi, molekular, terus ada ter. Molekular. Oke, kalau uni molekular berarti reaktan pada reaksi elementer itu cuma ada 1. Kalau yang B berarti reaktan pada reaksi elementernya ada 2. Kalau yang ter berarti reaktan pada reaksi elementernya ada 3. Gitu. Berarti yang tahap 1 apa Verly? Yang tahap 1 unimolekular, bimolekular, atau termolekular? Termolekular ya, Bu? Bi, karena ini ada 2. 1, Iya, Bu. Iya. 2. Ya, ada bimolekular ini berarti. Molekular. Berarti tahap 2. Tahap 2. Tahap 2-nya apa? Ver? Uni ya, Bu? Bi lagi. 1, 2. Ya. Benar? Iya, Bu, Tahap benar, 2. Bu. Saya salah lihat. Oke, tahap 2-nya bimolekular juga. Nah, terus selanjutnya tentukan zat antara. Zat antara itu adalah zat yang dihasilkan pada tahap pertama dan dipakai lagi di tahap kedua. Yang dihasilkan di tahap pertama siapa? Ada NO sama NO3. Ya. Kemudian yang dipakai lagi di tahap selanjutnya siapa? NO atau NO3? NO3, Ibu. Ya, NO3 berarti zat antaranya adalah NO3 gitu. Tentukan hukum laju tahap elementernya, gampang banget. Ini tinggal reaktan V sama dengan K kali reaktan pangkat CoF. Kalau untuk reaksi elementer kan kita tidak perlu ngitung ordenya. CoF-nya sama dengan ordenya. Berarti yang pertama itu tahap 1 reaksi elementernya V sama dengan K kali konsentrasi NO2 kali konsentrasi NO2. Gini ya. Atau sama dengan V sama dengan K kali konsentrasi NO2 kuadrat. Tahap keduanya reaksi elementernya V sama dengan K kali konsentrasi NO3 dikali konsentrasi CO. Gitu. Ini gampang banget ya. Oke. Nah, selanjutnya ya, kita lanjut ya. Nah, ini nomor terakhir, nomor 19 ya. Yang ini memang yang paling ribet ngitungnya karena harus pakai MBS. Udah habis ya? Oh, ada, bukan terakhir deh, nomor 19, baru 19. Konstanta keseimbangan, oh ini pakai Kice ya.
yang pakai kice. Kicenya lebih besar dari Kc atau enggak? Tuh. Konstanta kesetimbangan untuk pembentukan nitrosil klorida suatu jingga kuning dari nitrat oksida dan molekul klorin adalah 6,5. Jadi diketahui Kc-nya itu sama dengan 6,5 kali 10 pangkat 4. Nah, kemudian reaksinya 2NO gas tambah Cl2 gas menjadi 2NoCl. Pada satu percobaan tertentu, katanya mol NO berarti N-nya NO itu adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Terus N-nya Cl ini sama dengan 8,3 kali 10 pangkat min 3. Gitu ya. Terus N-nya NoCl 6,8. Oke, ini mol. Nah, lalu ke arah mana sistem akan bergeser untuk mencapai kesetimbangan? Tinggal kita cari dulu aja ini molaritasnya ya. Molaritas NO itu berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena volumenya 2 liter. Ini berarti jadi 1 kali 10 pangkat min 2. Konsentrasi Cl2 itu sama dengan 8,3 kali 10 pangkat min 3 per 2. Ya, jadi berapa? 8,3 bagi 2 teh? 4,15 ya. 4,15 kali 10 pangkat min 3. Kemudian konsentrasi NoCl itu sama dengan 6,8 per 2. Gitu. 3,4. Ini ya udah tinggal masukin Kc sama dengan konsentrasi konsentrasi produk pangkat koF dibagi konsentrasi reaktan pangkat koF ya. Konsentrasi produknya berapa? NoCl tadi 3,4 ya. 3,4 kuadrat dibagi konsentrasi reaktannya ada NO ya, berarti 1 kali 10 pangkat min 2 kuadrat dikalikan dengan Cl 4,15 kali 10 pangkat min 3. Berarti Kc-nya sama dengan berapa? Dua 278554. Bener nggak? 278554. Oke. Nah, gimana Kc-nya lebih besar daripada Kc nggak? Ini 6,5 itu 6 Kc-nya itu kan sama dengan 6,5 kali 10 pangkat 4. Berarti 65, 1, 2, 3 ya. 65.000 ya. Ininya 278554. Benar nggak? Saya salah hitung nih. Saya salah hitung nih kayaknya. Coba tolong dihitungin dulu.
Ini tuh kan ini 11,56 ya. 11,56 dibagi boleh berapa nih? Coba tolong dihitungin. Ada yang salah nggak? Konsentrasi. Oh, sebentar. Konsentrasi NuCl. Oh, salah nggak sih Cl2 tadi? Bener deh. Oh, ini salah. Bener ya? Bener, bener, bener. Ini. Oke, ini. Salah ini kuncinya ya, kayaknya ya. Benar realistis. Oke, bener nggak nih? Coba tolong dihitungin dong. Gimana Mut? Bener gak Mut? Saya salah hitung ya, ini salah kunci nih. Kalau misalnya ini saya salah hitung. Dua koma tiga. Kali 10 pangkat min 2. Ya, hasilnya harusnya ini ya. Hasilnya adalah 27855421. Berarti QC-nya lebih besar daripada KC. Berarti kalau QC-nya lebih besar daripada KC, maka gesernya akan kemana? Ke produk atau ke reaktan untuk mencapai keseimbangan? Geser ke reaktan. Ya. Oke, udah pada ngantuk ya? Bener gak nih Nazwa, geser ke reaktan? Iya, Ibu. Kamu bener gak jawabannya Nazwa? Salah. Salah yang di situ. Ini salah ya, saya kuncinya ya. Hitungannya bener nggak? Benar, harusnya produk reaktan, Bu. Ini hitungannya QC-nya segini nggak kamu Najwa? Iya, segitu. Iya, salah berarti kuncinya ya. Nanti saya benerin. Oke, berarti Najwa nilainya berapa kemarin harusnya? Ntar ya, coba saya benerin dulu kuncinya. Berarti kuncinya, ini nanti aja lah. Oke, kita soal terakhir ya. Soal terakhir ini yang MBS.
soal terakhir, campuran 0,5 gitu. Kita punya reaksi pertama, H2 tambah I2 itu. Kemudian dia jadi 2HI. Mula-mula ada H2-nya 0,5 mol ya. 0,5. Kemudian I2-nya 0,5. Dimasukkan ke dalam labu baja anti karat 1 liter. Oke. Kemudian hitunglah konsentrasi H2, I2, dan HI pada kesetimbangan. Kalau Kc-nya sama dengan 54,3. Ya, ini kan belum ada ya. Reaksi ketika bereaksi berarti ini kita asumsikan min X, ini min X, ini plus 2X gitu ya. Ini pada saat setimbang 0,5 min X, ini 0,5 min X, ini plus 2X gitu ya. Nah, karena volumenya, berarti konsentrasi H2 pada saat setimbang adalah 0,5 min X dibagi 1. Ya sama aja ya, 0,5 min X. Konsentrasi I2 itu sama dengan berapa? 0,5 min X juga dibagi 1 sama dengan 0,5 min X. Dan konsentrasi HI itu sama dengan 2X dibagi 1. Atau 2. Siap. Baru kita masukkan ke nilai Kc. Kc-nya sama dengan konsentrasi HI kuadrat per konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2. Waduh, Rusman kenapa nih ngegerung? Rusman kok menggeruh? Menggemuruh ini Rusman ya. Oke, lagi persiapan mau praktikum. Nah, kemudian ini konsentrasi HI-nya berapa? Kita dapat 2X ya. Berarti 2X kuadrat per konsentrasi H2-nya 0,5 min X dikali 0,5 min X. Berarti sama aja kayak 2X kuadrat per 0,5 min X kuadrat sama dengan Kc. Kc-nya 54,3. Kita akarin biar kuadratnya hilang. Jadi 2X per 0,5 min X sama dengan akar 54,3. 7,368 atau 7,368 gitu ya. Berarti 2X sama dengan, sebentar. Oke. Nah, ini kali silang 2X berarti jadi 7,368 dikali 0,5. Jadi 3,6844 min 7,368 X. Ya. Udah kita cari X-nya nih. Berarti 2X tambah 7,368 X sama dengan 3,6844. Ya. Dapat deh 7,368 tambah 2. 9,368. X-nya sama dengan 3,6884 bagi answer. 0,3937. 0,3937. Ini baru X-nya ya. Berarti konsentrasi H2-nya adalah 0,5 min X-nya diganti jadi 0,3937 ya. Ini sama dengan 0,5 min 0,3937. (0,106) 27. Ini 0,10627. Yang ini berarti 0,3
937 kali 2. 0,787. Ya, atau ini bisa dibulatin jadi, kalau dibulatkan ini bisa jadi 0,107, 0,107, yang ini 0,786 gitu ya. Oke, itu jawaban. Oke, itu saja mungkin tutorial hari ini. Ada yang ditanyakan dulu? Jadi sebelum ujian, silakan kalian bikin rangkuman dulu apa aja yang harus dihafalkan ya. Nanti ini soalnya saya bagiin buat latihan. Boleh dijadikan acuan gitu ya. Tapi jangan terpaku gitu, kalian boleh explore belajar yang lain juga. Oke, kita cukupkan saja tutorial kita sampai di sini.